Tuhan. Kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Nas pada siang hari ini akan diambil dari kitab 2 Timotius 4 ayat kedua. Ya, ialah firman Tuhan berbunyi, beritakanlah firman, siap sediakanlah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, ya, sebagai anak rohaninya, ya, untuk mengajarkan firman Tuhan, ya, memberikan nasihat-nasihat pengajaran firman Tuhan, ya, harus disampaikan kepada umat Tuhan yang ada di Korintus. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada hal-hal yang perlu saya sampaikan. Secara analogi kita akan ada suatu cerita. Ya, di kampung Polor, ya, ada sebuah sendang. Ya, kalau saudara mungkin tahu, sendang itulah tempat di mana untuk kita menimba air. Ya. Di sendang itu ada mata air yang lumayan sangat mengalir dengan derasnya. Ya. Di sendang itu ada suatu pohon beringin, ya, yang airnya cukup melimpah. Tempat itu selalu dipenuhi dengan orang-orang, ya, yang pada setiap pagi selalu ramai. Mereka mencuci di tempat itu, mengambil air minum di tempat itu, ya, dan sebagian mencuci tempat itu ramainya melebihi pasar. Ya. Kenapa demikian? Karena banyak ibu-ibu datang ke tempat itu. Ya. Siang matahari begitu terik, tapi pohon-pohon yang rindang sekali di tempat itu, ya, orang datang ke tempat itu untuk duduk-duduk, ya, di tepi sendang itu seraya merasakan hempasan angin yang semilir. Ya. Pohon-pohon yang rindang telah menghalau teriknya matahari. Ya. Karena apa, saudara? Karena di tempat itu ada orang-orang yang menikmati suasana kehidupan. Ya. Di sendang itu sebagai sumber mata air, orang meminumnya tanpa harus merebusnya. Kenapa? Karena manusia memancarkan kehidupannya dari hatinya. Ya. Manusia mempunyai kejernihan hati ibarat sumber mata air yang selalu diserap dan diminum oleh semua makhluk hidup. Ya. Demikian juga kehidupan kita, ya, sebagai manusia rohani, kita harus terus setiap hari disirami air kehidupan. Ya. Air kehidupan yaitu firman Tuhan. Ya. Dan firman Tuhan itu membuat dahaga kita, kekeringan rohani kita dipenuhi oleh air kehidupan. Jadi kehidupan manusia rohani kita akan mati dan akan gersang, ya, jikalau tidak minum air kehidupan yang diberikan oleh Yesus sendiri. Ya. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 6, ya, Injil Yohanes 6 ayat 63, demikianlah firman Tuhan mengatakan, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan kukatakan kepadamu adalah roh dan kehidupan. Ya. Firman Tuhan itu roh dan kehidupan. Roh dan kehidupan buat kehidupan manusia rohani kita. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita membutuhkan firman setiap hari. Membutuhkan firman untuk kehidupan manusia rohani kita. Ya. Manusia rohani kita harus minum dan makan makanan rohani. Makanan-makanan dan minuman rohani adalah firman Tuhan yang keluar dari mulutnya Allah. Itu firman Allah yang hidup. Firman yang diremahkan, firman yang diwahyukan buat kehidupan saya dan saudara. Mengapa Tuhan memberikan air hidup? Ya, yaitu firman Tuhan itu kepada saya dan saudara, kepada orang-orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa berbahagialah orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan, karena mereka akan dipuaskan. Ya. Mengapa Tuhan memberikan itu kepada kita? Yang pertama, ya, kita membutuhkan air kehidupan, yaitu firman Tuhan, untuk keberlangsungan kehidupan manusia rohani kita. Yohanes 4 ayat 10 mengatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ya. Ketika perempuan Samaria ketemu dengan Tuhan Yesus, ya, dia berbincang-bincang dengan perempuan Samaria ini bahwa Yesus
adalah sumber air hidup, ya. Sumber hayat, sumber kebutuhan, ya, untuk kehidupan, ya. Dan dialah Mesias yang memberikan air kehidupan. Saudara dikasih Tuhan, bahwa firman itu adalah air hidup, ya, yang mendatangkan pemulihan, yang mendatangkan kesembuhan, mendatangkan berkat, mendatangkan sukacita dan kekuatan, ya. Ketika roh kita, manusia roh kita minum air kehidupan itu firman Tuhan, manusia roh kita hidup dan kuat, ya. Ketika manusia roh kita hidup dan kuat, kita mencintai Tuhan, ya. Roh kita menyala-nyala mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Kenapa manusia rohani kita itu lesu, letih, ya, tidak ada gairah dalam kehidupan kita? Karena manusia roh kita itu haus, gersang, kekering, ya, tidak mengalami kehidupan, sehingga manusia roh kita ini perlu namanya air hidup, yaitu firman. Alasan yang kedua, kenapa Tuhan memberikan kita air hidup? Yang kedua adalah kita membutuhkan air kehidupan, yaitu firman Tuhan, agar kehidupan manusia rohani kita tidak menjadi kering dan gersang, ya. Mazmur 23 ayat 2 dan 3 mengatakan demikian. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ya. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena nama-Nya, ya. Artinya Tuhan itu membaringkan kita, membimbing kita ke air yang tenang. Air yang tenang adalah firman Tuhan sendiri yang menyegarkan jiwa saudara dan saya. Jiwa kita, itu pikiran kita, emosi kita, kehendak kita. Jiwa itu ada bagian 3 hal, yaitu pikiran, emosi, dan kehendak. Dan jiwa itu perlu dipelihara oleh firman. Dan saat jiwa kita dipelihara oleh firman, jiwa kita diberkati, ya. Makanya jiwa, roh kita perlu dipelihara oleh firman Tuhan. Ketika jiwa kita dipenuhi oleh air kehidupan, yaitu firman Tuhan, maka ada ketenangan dalam jiwa kita, ada kekuatan, sukacita, ada damai sejahtera yang memelihara hati, pikiran Bapak, Ibu, dan saudara dan saya. Amin. Makanya berkat itu bukan hanya bicara tentang materi, tapi berkat itu juga bicara tentang damai sejahtera, sukacita untuk memelihara hati dan pikiran kita. Ketika hati kita dipenuhi dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, maka berkat-berkat hati dan pikiran kita selalu dipelihara oleh Tuhan. Amin. Hati kita perlu dipelihara Tuhan supaya hati kita itu mengalami ketenangan dan kekuatan dari Tuhan. Tidak khawatir dengan apapun, tidak khawatir dengan persoalan hidup apapun, karena Tuhan memelihara hati, pikiran dan saudara dengan berkat, damai, sejahtera dan sukacita. Yang ketiga, kenapa Tuhan memberikan kita air kehidupan? Kita membutuhkan air hidup, yaitu firman Tuhan, agar manusia roh kita tetap kuat dan sehat dan tidak mati rohaninya, ya. Matius 4 ayat 4 mengatakan demikian. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, ya. Setiap firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab itu hanya logos, saudara. Tapi logos ini akan jadi firman yang hidup ketika firman ini diremahkan, diwahyukan untuk setiap kebutuhan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa firman hidup itu datangnya dari mulut Allah. Firman yang berbicara, firman yang berkata-kata, firman yang bermanifestasi, firman yang bekerja secara supranatural dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, terus bagaimana respon kita sebagai orang percaya ketika air kehidupan itu dibagikan ke orang lain? Apa tindakan kita? Kita harus melangkah dengan iman. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Makanya iman dibutuhkan tindakan. Tindakan apa yang kita lakukan untuk melihat manifestasi pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita? Yang pertama, langkah iman orang percaya yang pertama adalah menghembuskan napas kehidupan dengan cara bernubuat, ya. Kita sebagai anak Tuhan, kitab Yoel dikatakan bahwa teruna-terunamu akan bernubuat, ya. Artinya setiap generasi kita ini akan dipenuhi oleh Roh Tuhan dan kita akan bernubuat, memperkatakan kehidupan, memperkatakan berkat, memperkatakan sukacita, memperkatakan firman, yaitu pedang roh yang bermata dua itu. Kitab Yeskiel 37 ayat 9 mengatakan demikian. Demikianlah firman Tuhan. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas kehidupan itu. Bernubuatlah, hai anak manusia,
manusia dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas hidup, datanglah dari tempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Artinya orang-orang yang terbunuh itu bicara tentang secara profetik, bicara tentang kehidupan yang mati secara rohani. Ya, ketika napas hidup itu datang memberikan kehidupan kepada kehidupan rohani saudara dan saya, maka disitulah ada kehidupan. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah menghembuskan napasnya dan manusia itu hidup. Ya, orang itu akan hidup karena ada rohnya. Demikian juga manusia rohani kita akan hidup karena ada roh Allah yang memberikan kehidupan buat kehidupan kita. Yang kedua, penumpangan tangan sidang Penatua. Ya, 2 Timotius 1 ayat 6 dan 7 mengatakan demikian. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mempergunakan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu, sebab Allah memberikan pada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membagikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengobarkan ya, semua karunia yang Tuhan sudah berikan ya, di dalam kehidupan setiap orang percaya untuk melayani. Amin, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa firman Tuhan memberikan kita kemenangan melalui rohnya yang menuntun kita ke dalam kebenaran firman Tuhan. Orang benar, orang saleh dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, dan firman itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan roh Allah yang diberikan kepada kita bukan roh ketakutan, bukan roh yang membuat kita takut, tetapi roh yang membangkitkan kita kekuatan untuk bisa mengasihi, untuk bisa melakukan perkara-perkara yang besar, untuk memberikan roh keberanian kepada umat yang percaya kepada Tuhan. Langkah yang ketiga, kita harus melayani saudara dengan roh yang menyala-nyala. Ketika roh kita hidup, roh kita penuh dengan kuasa, roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan, maka roh kita yang berkobar-kobar mencintai Tuhan, dengan sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan, kita harus melayani saudara. Ketika roh kita hidup, kita punya kehidupan untuk melayani. Roma 12 ayat 11, janganlah hendaklah kerajinanmu kendor bila rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Amin. Melayani itu dalam segala aspek kehidupan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam keluarga, ya, dalam gereja, semua aspek kehidupan kita melayani. Ya, ketika kita bekerja untuk Tuhan. Ketika kita bisnis untuk Tuhan. Ketika kita pelayanan di gereja, kita melayani untuk Tuhan. Ketika kita ibu-ibu sebagai rumah tangga, kita masak melayani suami dan keluarga, kita melayani untuk Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan. Ya, karena kita mengerjakan dengan Tuhan, maka kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan serius. Karena setiap apa yang kita kerjakan ada upah yang menantikan kita, baik di surga maupun di bumi yang kita bisa nikmati. Yang keempat adalah mengimpartasikan kami roh dan menerima impartasi kami roh, ya, dari mentor bapak rohani kita. 2 Raja-Raja 2 ayat 9 dan 10, di situ ada tertulis tentang bagaimana impartasi seorang Nabi Elia kepada Nabi Elisa. Demikianlah firman Tuhan katakan, dan sesudah mereka sampai di seberang, berkata Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulawan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika kau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak akan terjadi. Ya, jadi apa yang diminta Elisa kepada Elia ini terlalu sukar. Tapi Elia berkata, jika kau dapat melihat itu akan dapat. Ya, di situ bagaimana hubungan antara Elia dengan Elisa adalah hubungan sebagai seorang anak dengan bapaknya. Karena hubungan bapak dengan anak itu dekat, dan Elisa meminta 2 bagian roh yang dimiliki oleh Elia. Ketika Elia mengimpartasikan urapan jubah kenabian kepada Elisa, Elisa melakukan pekerjaan lebih daripada Elia. Kalau Elia melakukan 7 kali mujizat, kalau kita baca dalam Alkitab, Elisa melakukan yang 14 kali mujizat. Bahkan tulang-tulangnya ketika dipenuhi oleh urapan kuasa Tuhan itu, ketika ada orang terbunuh, tersentuh dengan tulangnya, orang itu hidup dan bangkit. Saudara yang dikasihi Tuhan, urapan itu bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan orang percaya.
dan urapan itu yang akan menjamah dan memulihkan setiap orang mendengar kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita membutuhkan air hidup, yaitu firman Allah sendiri. Saya tutup di sini bahwa setiap aspek kehidupan kita pasti membutuhkan air untuk keberlangsungan kehidupan kita. Tanpa air kita akan mati. Demikian juga manusia rohani kita, saudara. Kita akan membutuhkan firman Tuhan supaya kehidupan agar tidak mengalami kekeringan dan mati rohani. Kita membutuhkan firman Tuhan adalah roh dan kehidupan yang memberikan kehidupan bagi semua orang yang percaya. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan hari ini. Shalom Alaikum, Tuhan Yesus.